Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, atas nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat peluang-peluang, dan juga atas segala izinnya kita bisa bertemu pada hari ini untuk membahas pembelajaran PAI kelas 10. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bertemu anak-anak semua dalam pembelajaran PAI kelas 10 dengan topik dan judul meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Setelah kalian melihat video ini atau setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa mengetahui dengan baik apa itu bagaimana pandangan Islam tentang kompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga etos kerja. Dan yang diharapkan sekali yaitu kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa berkompetisi atau bisa berlomba dalam melakukan kebaikan dalam tujuan yang baik dan juga dengan cara yang baik. Dan juga kita bisa meningkatkan etos kerja kita supaya dengan etos kerja yang baik dalam hal apapun, tentu saja dalam hal yang positif ya, maka etos kerja juga akan memegang peranan atau mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan yang akan kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus activity-nya. Bayangkan jika kesuksesan itu berupa sebuah tempat di puncak gunung yang indah, penuh makanan lezat dan kehidupan yang penuh kenikmatan. Tapi untuk mencapai ke sana harus melalui jalan yang terjal dan bersaing dengan banyak orang. Nah, seandainya bayangkan saja ya, sebuah kesuksesan itu adalah sesuatu yang penuh kenikmatan, tentu saja sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cita-citakan. Nah, tentu kesuksesan tidak sama ya bagi semua orang, karena harapan dan keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun kesuksesan secara umum itu setiap manusia sama, ingin kehidupan yang bahagia, ingin kehidupan yang harmonis dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan lingkungan, dan juga ingin memperoleh rezeki yang luas, yang banyak. Secara umumnya begitu ya. Walaupun secara khususnya masing-masing orang memiliki pandangan sendiri tentang kesuksesan. Kemudian kesuksesan itu tadi itu harus melalui jalan yang terjal dan bersaing dengan banyak orang. Kalau hal seperti itu terjadi, maka ada beberapa golongan ya yang akan timbul. Satu, golongan orang yang memang memiliki kesungguhan dan memiliki cita-cita yang ingin diraihnya. Lalu dia menempuhnya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, maka dia hadapi. Sampai kemudian dengan segala kesungguhan dia bisa saja meraih puncak gunung tersebut, meraih kesuksesan tersebut. Tapi kemudian ada golongan kedua yang mungkin setengahnya udah menyerah, 3/4-nya menyerah ya. Kemudian atau mungkin juga ada orang yang melihat gunung itu dari bawah dan dia belum bisa menempuhnya, kemudian dia sudah merasa saya pasti nggak bisa, saya pasti
tidak kuat gitu ya, tidak punya kemampuan untuk itu, ya udah saya menyerah. Pastilah orang tersebut tidak akan pernah berhasil ya di dalam mencapai kesuksesan tersebut, atau dia tidak akan pernah merasakan bagaimana lezatnya makanan yang ada di sana, bagaimana kenikmatan yang ada di sana. Dia tidak akan mencapainya karena memang dia tidak mau menempuhnya. Ya. Berbagi idenya adalah bagaimana pengalamanmu ketika menginginkan sesuatu lalu kamu mengejar keinginan tersebut. Apakah kalian punya pengalaman ketika menginginkan sesuatu lalu kamu mengejarnya dengan segala daya upaya? Atau sebaliknya, pengalamanmu ketika kamu menginginkan sesuatu dan ternyata itu banyak tantangannya, ternyata itu sulit, lalu kalian mengatakan, kayaknya ini mah bukan jodoh saya. Mungkin ini keinginan saya terlalu tinggi, jadi saya ini bukan tidak pantas untuk saya gitu. Atau mungkin pengalamannya begitu. Bagaimana perbedaannya ketika kalian menempuh dengan sungguh-sungguh dan ketika kalian menyerah? Tentu hasilnya akan berbeda ya. Oke, nah betulnya jadi definisi kesuksesan itu secara umum adalah keberhasilan yang diraih sesuai tujuan yang diharapkan. Kesuksesan adalah keberhasilan tentang impiannya. Keberhasilan di dalam meraih impian yang sesuai yang kita tuju, ya, sesuai yang kita harapkan. Dan itulah katanya sukses ya. Dan sudah sunatullah bahwa keberhasilan didapatkan melalui usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten. Karena tadi itu sudah ketentuan Allah bahwa segala sesuatu harus melalui proses. Dan disinilah kemudian ada berbeda-beda keberhasilan itu. Tidak sama karena usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Dan disinilah keadilan Allah. Di mana orang malas dengan orang yang rajin tentu hasilnya beda. Orang yang bekerja keras dengan orang yang hanya rebahan gitu ya, tentu hasilnya akan berbeda. Dan ini sebuah keadilan. Kemudian Allah memberikan jalan-jalan yang harus dilalui sebagai proses menuju kesuksesan. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu harus melalui proses. Bahkan ketika kita akan makan tentu juga ada prosesnya. Kalau misalnya masak ya harus masak dulu. Kalaupun tinggal makan ya kita harus makan, ngunyah dulu, diproses di tubuh kita sehingga makanan itu menjadi sebuah energi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu semuanya melalui proses. Bahkan ketika anak-anak untuk bisa sampai balita ya, untuk sampai kemudian anak usia dini sampai anak-anak remaja dewasa itu juga membutuhkan sebuah proses. Dan itu adalah pelajaran yang berharga buat kita bahwa semuanya tidak bisa dilalui dengan instan ya. Walaupun ada cerita-cerita tentang keberhasilan yang instan seperti misalnya melalui abrakadabra gitu ya, melalui cerita-cerita seperti itu sebenarnya di dalam kehidupan tidak ada. Jadi prosesnya memang harus dilalui dengan jalan-jalan yang tepat, dengan jalan-jalan yang sesuai gitu. Kemudian juga kesuksesan juga akan dipengaruhi oleh orang-orang lain ya. Jadi bersama dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama untuk sukses di bidang tertentu, maka akan terjadi seleksi secara alamiah. Di mana kemampuan baik dalam pengetahuan, keterampilan, juga attitude ya, kepribadian ikut menentukan kesuksesan seseorang. Jadi kita sebagai makhluk sosial hidup bersama-sama di bumi ini. Bumi ini bukan khusus untuk kita, tapi juga bukan khusus untuk orang lain, tapi ini akan dipakai bersama. Kemudian peluang-peluang juga akan terbuka untuk bersama. Apalagi sekarang ya, di mana peluang-peluang kerja misalnya itu lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh orang-orang. Misalnya sebuah perusahaan membutuhkan 100 orang karyawan atau berapa lah ya. Nah, ternyata orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu ternyata lebih banyak. Bisa 1000, bisa 2000, atau
lebih dari itu. Maka disitulah terjadi seleksi secara alamiah atau terjadi seleksi di mana perusahaan akan menentukan target standar-standar tertentu atau syarat-syarat tertentu yang diharapkan yang nanti akan masuk ke perusahaan itu adalah yang terbaik di antara semuanya. Begitu juga ketika masuk perguruan tinggi atau masuk sekolah dan yang lain-lainnya, maka itu akan terjadi seleksi ketika permintaan banyak ya, sementara yang dibutuhkan sedikit. Itulah perlunya nanti orang yang betul-betul baik ya, berkualitas akan terpilih di situ ya, akan diseleksi dan diharapkan yang terbaiklah yang akan masuk. Nah, maka dari itu kalau misalnya terjadi kecurangan ya, misalnya terjadi sogok menyogok, nah akan terjadilah akan berubahlah keseimbangan yang sudah Allah ciptakan itu, sehingga nanti yang akan masuk bukan lagi yang terbaik ya, tapi yang memiliki syarat-syarat yang tidak, dalam artian syarat-syarat yang negatif itu. Nah itulah maka Allah sangat-sangat melarang ya pekerjaan-pekerjaan sogok menyogok atau apalah yang lain-lainnya yang akan menghalangi terjadinya seleksi secara alamiah itu secara baik, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik itulah yang akan menang itu. Nah ini adalah konsep dari berlomba atau konsep dari dimana terjadinya perlombaan atau kompetisi. Nah kita akan melihat apa sih kompetisi, pengertiannya atau definisinya. Nah kompetisi mendorong seseorang ya untuk berpikir kritis. Jadi kompetisi itu secara definisinya adalah berlomba ya, berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu. Nah kompetisi ini akan mendorong seseorang untuk berpikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah ataupun dalam proses mencapai tujuan yang dicita-citakan. Karena tadi kompetisi itu dengan banyak persaingan atau juga dengan waktu yang sangat singkat, maka dia akan berpikir akan mendorong orang berpikir kritis. Bagaimana ya caranya? Strateginya seperti apa supaya saya lulus nih? Bagaimana ya caranya supaya saya bisa diterima kerja atau bisa diterima di universitas yang kita harapkan? Bagaimana ya caranya? Nah, itu kemudian berpikir kritis, mencari pengalaman orang lain, apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian sistematis berpikir teratur dari mulai apa dulu tahapan-tahapannya gitu ya. Berpikir secara rapih lah gitu. Kemudian kreatif diperlukan juga untuk memecahkan masalah. Kemudian juga kreatif juga diperlukan untuk tadi itu, bagaimana caranya memenangkan sebuah kompetisi. Kalau misalnya kalian bermain futsal, tentu membutuhkan taktik, membutuhkan strategi ya untuk bisa menang. Bukan cuma hanya keterampilan di dalam bermain, tapi juga strateginya harus seperti apa gitu kan. Dan inovatif, mencari cara-cara yang baru, ya, inovasi-inovasi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Begitu juga ketika dalam orang dalam berdagang misalnya, diperlukan juga kreatif dan inovatif juga ya. Dengan persaingan yang luar biasa sekarang ini, tentu yang akan berhasil adalah orang yang kreatif, mencari hal-hal yang baru ya, kreatif, inovatif, misalnya menganalisis kebutuhan dari calon konsumen ya, calon konsumsi. Jadi mencari calon konsumen ini siapa dan apa sih yang dibutuhkan. Nah di situ kan akan berpikir ya. Kemudian inovasi, membuat hal-hal yang baru gitu. Begitu juga ketika kita memecahkan masalah pasti akan menimpa ya, atau kita semuanya akan dirundung masalah. Pasti kita akan diberikan ujian dengan masalah, sehingga kita memiliki keharusan untuk bisa berpikir untuk memecahkan masalah, karena memang Allah memberikan masalah itu adalah untuk melatih kita untuk bisa berpikir lebih kritis tadi ya, untuk bisa berpikir rapi, berpikir kritis, bagaimana memecahkan masalah yang sudah
ada atau yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian sikap kompetitif memungkinkan seseorang mengasah pengetahuan, keterampilan, memiliki minat yang tinggi untuk mencari hal-hal yang baru. Ya, tadi itu memiliki kemampuan bekerja sama dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Sikap kompetitif nanti mau berlomba puisi nih ya, kalau ini dicontohkan dalam bentuk lomba seperti itu ya, maka dia akan mencari puisi yang bagus tuh yang bagaimana sih, puisi sekarang musimnya, nadanya atau logatnya gitu ya, puisi itu seperti apa gitu. Kemudian dia akan mengasah pengetahuan, juga keterampilan, berlatih, karena kalau berlomba tanpa latihan ya pastilah tidak akan berhasil, maka dia akan mengasah keterampilannya. Kemudian dia harus memiliki minat yang tinggi, jangan asal-asalan, nah gitu ya. Jadi sikap kompetitif ini sangat-sangat berefek ya, atau berakibat baik kepada orang tersebut ya. Coba kalau kamu tidak ikut lomba puisi, mungkin kamu tidak akan membuka puisi yang bagus itu seperti apa sih ya. Atau kamu berlomba misalnya cerdas cermat Al-Quran misalnya ya. Nah, walaupun kamu misalnya hafal sekian juz, tapi kamu pasti mengulang lagi. Maknanya apa sih? Nah, terdoronglah karena kamu akan berlomba ya. Tapi kalau tidak berlomba, tidak dilombakan, ya nanti aja, nanti lagi gitu ya. Kemudian akan memiliki minat yang tinggi untuk mencari hal-hal yang baru. Ya, dengan cara apa nih? Hal-hal yang baru, pengetahuan yang baru, yang belum kita miliki. Nah, kita akan mencari. Nah, itulah keuntungannya kita punya sikap kompetitif atau kita memiliki sikap kemampuan berlomba gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan bekerja sama. Tadi itu kalau misalnya main futsal, main volley, kalau kita tidak bekerja sama, walaupun masing-masingnya itu cerdas, masing-masingnya terampilnya tinggi dalam bermain, tetap saja tidak akan bisa berhasil tanpa ada kerjasama. Begitu juga di dalam hal-hal yang lain, tetap harus bekerja sama. Bahkan kalian sekolah juga harus memiliki kerjasama yang baik antara kamu dengan sekolah, antara murid dengan guru. Gurunya sungguh-sungguh mau mengajar, muridnya nggak ada, nah tidak bisa bekerja sama. Atau sebaliknya ya, muridnya sungguh-sungguh, gurunya setengah-setengah yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan berhasil ya. Atau kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian, yuk kita belajar dengan baik, diajaklah ke arah atau diajaklah ke hal-hal yang positif atau kepada amal-amal yang baik ya. Kemudian mampu berkolaborasi dengan orang lain, karena orang yang tidak mampu berkolaborasi dengan orang lain maka dia akan sendirian dan tentu saja tidak akan menghasilkan hal yang diharapkan. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa ayat ya di dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah Allah atau bagaimana Allah menunjukkan kalian tuh harus berlomba gitu di dalam kebaikan ya. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap orang punya kiblatnya masing-masing. Artinya setiap orang punya tujuannya masing-masing ya. Kalau misalnya tentang umat-umat, baik umat-umat dahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya, nabi-nabi yang lain sampai Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW memiliki manhajnya ya, memiliki syariat-syariat tersendiri. Walaupun sama-sama secara akidah sama ya, la ilaha illallah. Jadi mengabdi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak boleh mengabdi atau menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan itu adalah konsepnya. Tetapi dalam bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda, tergantung zamannya, tergantung dari situasinya mungkin ya. Nah itu, tetapi semuanya
akan dinilai sama, yaitu kebajikannya. Jadi yang harus dilombakan adalah amal solehnya, berlomba-lomba dengan segala kesungguhan. Artinya kalau kita berlomba itu pasti sungguh-sungguh ya. Kalau berlomba tidak sungguh-sungguh ya nggak usah berlomba ya. Kalau misalnya kita mau lomba puisi, tapi kumaha engkewe lah ya, gimana aja nanti pelaksanaannya, ya kalah lah. Jadi nggak usah berlomba kalau seperti itu. Kalau berlomba-lomba pasti ada persiapan, pasti melakukan hal-hal yang baik, pasti melakukan hal yang sungguh-sungguh ya. Ya itulah yang dimaksud dengan dimana kita diperintah melakukan kebaikan itu adalah dengan semangat seperti orang berlomba gitu. Berlomba-lomba di sini bukanlah bersaing dengan orang ya kalau dalam kebaikan. Kalau amal soleh bukan seperti contoh tadi, di mana kebutuhan perusahaan segini berarti bersaing dengan orang. Karena anugerah Allah sangat luas ya, bagi setiap siapapun, sebanyak apapun, maka kebajikan itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus bersaing dengan orang lain ya. Tapi berlomba setiap orang. Kalau misalnya saya mau sedekah, iya saya juga mau sedekah. Nah itu berlomba namanya ya. Tidak begini, saya mau bersedekah tapi saya tidak akan ngasih tahu sama si orang itu supaya saya takut kalau dia bersedekah juga, akan nggak begitu ya. Yuk kita bersedekah, saya mampunya segini, kamu berapa, saya segini mampunya. Nah itu berlomba-lomba dalam kebajikan. Itulah mungkin sedikit bedanya ya. Ketika kebaikan di dalam agama, di mana kita mencari keridhaan Allah, maka kebaikan yang kita lakukan akan lebih baik lagi kalau justru kita mengajak juga sama orang lain ikut juga. Nah Allah akan memberikan pahala yang berlipat juga karena kita mengajak orang lain. Nah di sini juga ada ya hadis, kalian bisa membacanya atau juga bisa menyalinnya ya. Ini ada kesalahan sedikit penulisannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pengkopiannya ini ada yang hilang ya, mohon maklum, tapi begitulah ya. Kalian juga sudah tahu, pasti bacanya seperti itu. Qala badiru bil a'malis solihati fasatakuna fitanu kakita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiro wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiro yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Maaf ya, rawahul Muslim. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita ya. Kakito'in lailil muzlimi ya, seperti malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Kemudian pada sore ia beriman, tetapi pada waktu ia kafir, dan ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi memerintahkan kita semua, ayo segera melakukan amal-amal yang soleh, segera, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana situasinya ya kita tidak tahu. Ada situasi yang misalnya ayolah bersedekah, sebelum kita susah untuk bersedekah. Misalnya ada suasana atau situasi yang kita susah untuk memberikannya pada orang lain karena memang sama-sama memiliki kemampuan ya, semuanya kaya semua misalnya ya, dan tidak ada yang membutuhkan sedekah. Nah kita mau bersedekah kemana gitu sebelum situasinya sulit, atau misalnya situasinya di mana tidak mendukung ketika kita mau beramal soleh. Misalnya situasinya memang mudah-mudahan tidak ya, situasinya banyak kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu dianggap biasa, di mana amal-amal soleh itu atau kebaikan itu, orang yang berbuat baik itu dianggap aneh. Nah itu kan akan sulit sekali ya kita akan beramal soleh. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum dimana kita sulit sekali untuk beramal soleh, maka beramallah.
berbuat baiklah selagi ada peluang, selagi ada waktu, ya. Karena tadi itu, waktu itu tidak bisa ditunda, waktu itu tidak bisa ditabung, ya. Kalau waktu habis, ya habis waktu itu, karena tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditabung. Sebelum, kata Nabi, suasana seperti malam yang gelap gulita, di mana orang tidak konsisten lagi dengan keimanannya. Kadang-kadang dia bergaul dengan orang yang soleh, dia kelihatan soleh. Kemudian bergaul dengan orang yang tidak soleh, juga mengikuti seperti itu. Atau dia bergaul dengan orang yang suka maksiat, dia ikut juga. Nah, karena apa? Karena sulitnya mempertahankan. Karena situasinya memang sudah tadi itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Nah, sebelum hal itu terjadi, kata Nabi, maka kita dianjurkan untuk segera melakukan amal soleh. Selain itu kita juga tidak tahu umur kita, ya. Kita tidak tahu esok lusa apa yang akan terjadi. Nah, mungkin hari ini kita punya kemampuan untuk berinfak, tidak tahu besok pagi, lusa, tahun berikutnya mungkin kita tidak mampu untuk bersedekah. Nah, selagi bisa kita bersedekah, selagi bisa kita membantu orang lain, selagi bisa kita beribadah yang baik. Dan selagi bisa, tentu saja kita juga harus mencari ilmu. Sebagai seorang pelajar, ini adalah peluang dan kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu secara secara sistematis lah, ya, kalau di sekolah. Walaupun sebenarnya mencari ilmu itu kewajiban mukmin mukminat dari buayan sampai liang lahat. Tapi pencarian ilmu secara sistematis, secara teratur dan terus-menerus adalah masa kita bersekolah, ya. Karena itu peluang atau kesempatan ini harus diterima atau harus dijadikan kesempatan dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita masuk pada etos kerja. Kita mungkin sering, ya, mendengar kata etos kerja. Orang mengatakan bangsa kita itu etos kerjanya lebih buruk, atau ya etos kerjanya tidak begitu bagus dibanding beberapa negara yang lain. Nah, mudah-mudahan itu tidak benar, ya. Atau kalau benar, maka kita, berarti para generasi muda kalian harus mengubah itu. Karena etos kerja yang buruk akan menghilangkan kesempatan-kesempatan kesuksesan, kesempatan yang mungkin bisa kita raih. Jadi etos kerja kalau dilihat dari pengertiannya berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Jadi etos kerja itu tidak bisa timbul begitu saja. Tapi karena sikap, kepribadian, watak, karakter tentu itu membutuhkan pembiasaan dan juga membutuhkan waktu, ya. Jadi kalau misalnya kita dari kecil dibiasakan untuk memiliki kesungguhan di dalam bekerja, kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam melakukan hal-hal yang baik misalnya, maka itu akan tertanam dan secara terus-menerus dikembangkan sehingga dia itu menjadi kepribadian. Jadi tidak heran kalau etos kerjanya buruk, tidak bisa sekejap saja dia bisa memperbaikinya. Misalnya etos kerja yang buruk gimana sih? Karena terbiasa santai, ketika dia kerja dituntut pekerjaannya harus benar-benar sungguh-sungguh, maka dia tidak bisa, ya. Ada banyak contoh. Dia udah kerja, dia udah masuk kerja, tapi karena dituntut kerja itu harus sungguh-sungguh, kerja itu harus disiplin dan sebagainya, kemudian mundur. Kenapa? Karena kepribadiannya tidak memiliki etos kerja yang baik, ya, dan tidak ada keinginan untuk memperbaikinya. Sebenarnya bisa diperbaiki, tapi memang harus melalui pembiasaan dan membutuhkan waktu, ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Jadi ciri khas, ya, yang sudah menjadi kepribadian etos kerja itu. Bukan kadang-kadang. Jadi
kadang dia rajin, kadang dia tidak rajin. Itu tidak bisa disebut etos kerjanya baik atau etos kerjanya buruk. Kalau etos kerja itu sudah menjadi sebuah kekhasan atau kepribadian. Kalau yang baik ya berarti dia konsisten sungguh-sungguhnya, atau sebaliknya. Nah, misalnya contoh ya, kalau kalian diberi tugas oleh guru, maka nanti aja lah, masih lama kok gitu ya. Karena seorang pelajar itu apakah seorang pelajar juga adalah seorang pekerja? Iya, jadi pekerjaan seorang pelajar adalah belajar. Nah, ketika diberi tugas, tentu kalian harus bekerja, yaitu belajar. Biarin aja lah, nanti aja ya gitu. Nanti ternyata waktunya udah sebentar lagi, dikerjakanlah asal-asalan. Nah, itu berarti etos kerjanya buruk. Itu hati-hati, nanti akan menjadi kebiasaan ketika kalian bekerja, atau ketika kalian berada di masyarakat, atau di tempat pekerjaan, atau dimanapun. Maka akan seperti itulah yang akan terjadi ya. Sebaliknya, kalau dia etos kerjanya baik, dikasih tugas dilakukan dengan sungguh-sungguh karena waktunya masih banyak, ya kita bisa bekerja dengan lebih baik ya gitu. Atau misalnya kita dalam beribadah nih, sholat, yang penting sholat mas saya mau ngerjakan aja lah, nggak tahu pokoknya terima tidak terima itu mau gimana Allah aja. Nah, tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, dia berusaha untuk sungguh-sungguh, sholatnya, gerakannya, bacaannya, semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan harapan Allah bisa menerima sholatnya. Beda ya, hasilnya beda, ya penilaiannya beda. Etos kerja yang baik dengan etos kerja yang buruk. Karena itulah maka kita diharapkan untuk bisa melatih diri kita memiliki etos kerja yang bagus, yang baik dalam segala hal. Dalam ibadah tentu saja ya, karena nanti Allah akan memberikan penilaian, akan memberikan balasan yang berbeda, balasan yang terbaik ketika kita melakukan dengan cara yang terbaik gitu. Kemudian juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja dan dalam bersekolah juga sama ya, hasilnya akan berbeda. Kemudian suatu pekerjaan adalah anugerah yang harus disyukuri dengan melakukan pekerjaan tersebut secara sungguh-sungguh. Pekerjaan adalah anugerah ya. Kita bisa bersekolah adalah anugerah dari Allah, karena ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Maka harus disyukuri dengan cara melakukan pekerjaan atau belajar dengan segala kesungguhan. Atau kita diberikan anugerah amanah suatu pekerjaan, apakah di perusahaan atau bekerja dimanapun, itu adalah anugerah atau karunia yang harus kita syukuri. Lalu dengan cara apa? Yaitu melakukan pekerjaan tersebut secara sungguh-sungguh. Nah, pekerjaan juga merupakan amanah yang harus ditunaikan. Orang yang mendapat pekerjaan terus tidak dikerjakan dengan baik, maka berarti dia menyia-nyiakan amanah yang sudah diberikan. Ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang nanti karyawan, atau sebagai seorang apapun posisinya di masyarakat, baik itu nanti sebagai pimpinan keluarga, baik itu sebagai ibu rumah tangga misalnya, ataupun karyawan, itu semua amanah. Dan amanah tentu saja akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini juga ada Quran surat At-Taubah ya, di antaranya yang bisa dikutip di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu ya. Fasayarallahu alaikum, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan juga rasul, wal mu'minun, dan juga orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dan lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Kita lihat Allah memerintahkan
bekerja, katakan olehmu Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ya. Artinya Allah akan menilai gitu ya, akan menilai seberapa sungguh-sungguhnya pekerjaan kamu. Mungkin timbul pertanyaan, pekerjaan apa? Apakah pekerjaan ibadah atau pekerjaan untuk kehidupan dunia? Pekerjaan apapun, kalau niat kita adalah untuk mencari keridhaan Allah, maka itu semuanya adalah sama. Ibadah juga ya, sama juga Allah akan menilai baik dan buruknya. Misalnya seseorang mencari nafkah karena memang menunaikan tugas kewajiban bahwa misalnya seorang suami itu harus mencari nafkah. Kemudian dia melakukannya dengan cara yang baik, tidak mencurangi waktu, tidak mencuri dan sebagainya, maka itu adalah bernilai ibadah dan itu akan dinilai oleh Allah dan akan diberi balasan yang baik oleh Allah. Nah, itulah yang dinamakan Allah melihat ya dan akan menilai. Dan Rasulnya juga dan orang mukmin juga akan melihat ya, artinya akan menyaksikan juga ya gitu. Walaupun di sini tidak menyaksikan langsung mungkin ya, tapi akan mungkin untuk hal-hal yang amalan-amalan soleh nanti juga akan disaksikan oleh Rasul dan juga orang-orang mukmin. Jadi dibuktikan lah gitu ya. Nah, kemudian kalian akan dikembalikan atau kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kalian akan dikabarkan atau diberitahukan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan ya. Nah, ini juga ada ya perintah tentang harus mencari karunia Allah atau anugerah Allah. Jadi mencari dunia gimana Bu? Sama ada Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mencari karunia, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan di dunia. Silakan, bahkan habis sholat subuh itu berpencarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Hanya dalam pencariannya itu memang harus sesuai dengan yang Allah perintahkan, tidak mencurangi, tidak menipu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara ya, secara agama maupun secara moral. Di sini ada surat Al-Isra ya. Quran surat Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah dilaksanakan salat ya, maka apabila salat Jumat telah dilaksanakan, karena ini sedang membicarakan tentang salat Jumat ya, ayat sebelumnya. Maka apabila sholat Jumat itu telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di bumi, wabtaghu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah, carilah anugerah Allah, yaitu carilah rizki, silahkan setelah sholat Jumat. Tetapi ketika sholat Jumat memanggil, maka kalian harus sholat Jumat semuanya. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Bukan cuma ingat di dalam hati, di dalam lisan saja, tapi juga di dalam perbuatan. Misalnya kita bertebaran nih di muka bumi, ada yang pergi ke pasar ya, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi apa saja ya, maka haruslah selalu ingat kepada Allah. Ketika berdagang, ingatlah kepada Allah, tidak mengurangi timbangan misalnya. Ingatlah kepada Allah, merasa takut kepada Allah ketika mau berdagang dengan menipu misalnya ya. Nah, itulah yang dimaksud wazkurullaha katsiran. Selain ucapan kita juga, tapi juga perbuatan kita harus selalu ingat kepada Allah untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian bahagia gitu ya.
Nih ada kisah ya. Nih pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah, salah satu sahabat Ansor yang sedang duduk termenung seperti sedang merasa susah. Nabi SAW bertanya, "Mengapa engkau duduk sendirian di masjid? Padahal ini bukan saatnya mengerjakan sholat." Abu Umamah menjawab, "Saya ini sedang banyak hutang, pailit, dan tidak punya semangat untuk bekerja. Saya selalu diliputi perasaan cemas dan ragu." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Umamah. Jauhilah perasaan ragu dan putus asa, malas dan lemah kemampuan, pengecut dan kikir, gemar berhutang dan berhubungan kurang baik dengan sesama manusia. Nah, kemudian sejak itu Abu Umamah merubah perilakunya atau merubah hal-hal seperti itu, maka dia mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka sejak itulah Abu Umamah tidak lagi merasa cemas dan ragu. Nah, jadi ini sebagai ibroh ya, kita ambil contohnya, hikmahnya, yaitu ternyata setiap orang itu pasti punya masalah. Setiap orang ada yang dililit hutang, pailit. Ketika sedang punya hutang, pailit, itu rasanya sebuah penderitaan yang sepertinya susah untuk berakhir gitu. Sehingga sahabat sekelas Abu Umamah, seorang sahabat Ansor waktu itu, juga dia terpengaruh sehingga dia berada di dalam masjid. Ya begitulah ya kalau seorang para sahabat, orang-orang yang soleh, ketika dia mengalami hal yang buruk, hal yang mencemaskan, menyedihkan, bukannya mencari pelarian hal-hal yang berbuat maksiat ya, tempat hiburan misalnya, tidak, tapi datang ke masjid, berdoa, berzikir ya, seperti itu. Maka tapi Rasulullah kemudian mengatakan, jauhilah perasaan ragu dan putus asa, yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Bahwa kita itu adalah diwajibkan untuk berusaha, tetapi rencana atau terlaksananya rencana dan sebagainya itulah Allah yang akan memberikan. Jadi perasaan cemas itu dihilangkan, yaitu dengan kita menyerahkan semua masalah kepada Allah, hasilnya kepada Allah. Kita hanyalah diwajibkan untuk berusaha tadi itu ya, berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh mencari solusinya seperti apa. Nanti barulah Allah yang akan menolong kita untuk betul-betul mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian hilangkanlah malas dan lemah kemampuan. Malas itu adalah salah satu sifat yang berbahaya. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu gak sekolah? Malas. Nah, malas itulah sebenarnya hal yang sangat berbahaya karena bisa menggagalkan semua ya. Malas, rebahan, cuma lihat HP, tapi lihat HP juga cuma hal-hal yang tidak bermanfaat saja. Sebenarnya kita lihat HP juga ada banyak hal yang bermanfaat ya, tapi karena malas berpikir, malas segala sesuatunya, ya udah hanya rebahan, hanya diam, kemudian hanya menikmati kemalasannya itu, pastilah tentu saja dia akan mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian lemah kemampuan, jangan menjadi orang yang lemah kemampuan. Artinya setiap orang harus berlatih, harus belajar memiliki kemampuan. Bahkan orang-orang yang memiliki banyak kemampuan adalah orang-orang yang akan bisa menaikkan kepercayaan dirinya. Jadi bagaimana kalau kita memiliki kepercayaan diri rendah? Caranya yaitu dengan memiliki banyak kemampuan, ya, banyak keterampilan. Banyak keterampilan bagaimana sih? Apa saja, ya? Terampil masak, terampil menjahit, atau terampil membuat kue, ya, misalnya. Ada banyak keterampilan, atau terampil dalam berolahraga. Selain kita mencari pengetahuan di sekolah, yaitu memiliki banyak keterampilan itu akan membuat kita memiliki kepercayaan diri. Kemudian hindarkan juga pengecut. Pengecut itu orang yang tidak berani. Ya, pengecut itu orang yang menyerah sebelum berlomba gitu.
Seperti tadi orang yang melihat gunung tapi mau naik juga ya takut jatuh. Saya pasti tidak punya kemampuan. Itu yang pengecut, yang tidak pernah mau mencoba, ya, yang menyerah sebelum berlomba. Itu adalah orang pengecut, ya. Kata Nabi, jangan menjadi orang pengecut. Harus menjadi orang yang punya keberanian menempuh segala kesulitan, segala tantangan, dan juga hindari kikir, gitu ya. Kita ingin mencapai kesuksesan, maka kita juga harus mau berbagi, harus mau berbuat baik kepada orang lain, gitu ya. Kikir itu bukan cuma kikir harta, tapi juga kikir di dalam karya, di dalam bekerja. Kita tidak pernah mau membantu orang lain, ya, dari segi pemikiran, segi pekerjaan, harta dan sebagainya. Gemarlah kita membantu orang lain, ya. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Ya. Kemudian jangan gemar berhutang, nah, kata Nabi, karena hutang itu yang akan membuat kita sedih. Ketika hutang itu sudah jatuh tempo terus kita tidak punya uang untuk membayarnya, disitulah kita akan timbul rasa cemas. Jadi maksudnya gemar. Kalau berhutang sekali-kali karena keterpaksaan, ya itu bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi ini gemar. Kalau gemar itu sudah jadi kebiasaan. Kenapa sih gemar berhutang? Biasanya akan berhubungan dengan orang yang suka boros, poya-poya. Akhirnya uang yang harusnya cukup menjadi tidak cukup. Nah, kemudian berhutang, dan gemar berhutang ini akan membuat hidup seseorang itu tidak akan tenang, ya, tidak akan terjadi tentram, tidak akan, karena pasti akan merasa dikejar-kejar. Kemudian dan hubungan kurang baik dengan sesama manusia. Jadi Allah memerintahkan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dengan baik hati, dengan keramahan, mengembangkan empati, membantu orang lain. Nah, ini akan menjaga hubungan baik, ya. Bahkan menebarkan senyum sehingga membuat orang jadi suka, jadi senang berteman dengan kita. Itu adalah sebuah kebaikan juga, ya. Sebuah usaha di mana kita ingin menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ternyata Nabi memerintahkan untuk seperti ini, ya, untuk menghindari kecemasan dan keraguan-raguan, karena memiliki banyak teman yang baik, banyak orang-orang di sekeliling kita yang mendukung kita, berteman dengan baik, bersaudara, itu juga adalah sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan. Kemudian kita lihat manfaat yang diperoleh dari perilaku kerja keras atau etos kerja. Di antaranya, 1, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Orang yang terbiasa atau orang yang berperilaku kerja atau etos kerja yang baik, maka dia biasa menghargai hasil yang sudah diraih, ya. Baik hasil yang diraih oleh orang lain, yaitu dengan mengapresiasi, ya. Bisa mengapresiasi pekerjaan orang lain dan menghargai. Dari pekerjaan orang lain itulah maka kemudian kita belajar, ya. Oh, ternyata berhasil orang lain itu, maka kita mungkin bisa kita tiru, ya. Mungkin bisa kita pelajari. Nah, yang terbiasa adalah biasanya hanya melihat hasil, tapi prosesnya tidak dipelajari. Misalnya, bagaimana ya, kok berhasil di dalam pekerjaan kamu? Kok kamu berdagang bisa laku, ya? Atau kamu bisa mencapai prestasi seperti ini? Gitu. Tidak melihat apa yang dilakukan dia sampai dia mendapatkan hasil seperti itu, gitu. Sedangkan yang akan jadi pelajaran buat kita adalah prosesnya. Oh, prosesnya seperti itu. Ternyata dia berhasil menghadapi tantangan-tantangan seperti ini sehingga sampai dia berhasil seperti itu. Bahkan kalau kita melihat teman-teman, wah, hasil karya seninya, lukisannya bagus sekali. Udah aja segitu, ya. Tapi kita harus melihat kenapa ya dia sampai berhasil seperti itu. Sebenarnya gimana sih caranya? Itu prosesnya. Baru kita bisa mempelajari itu. Kemudian kedua, menjaga martabat diri sendiri.
Martabat ini akan terjaga ketika seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi Nabi sendiri juga sangat menghargai orang yang mau bekerja keras dan mau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan kaki dan tangannya sendiri. Bahkan kata Nabi, kalau kamu pergi ke hutan misalnya ya, lalu menebang pohon, lalu kamu jual kayu bakar itu, lalu kamu pakai untuk kebutuhanmu, itu jauh lebih baik daripada kamu minta-minta. Artinya dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sendiri, itu martabat kita akan lebih terjaga, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diperintahkan untuk bekerja keras untuk bisa memiliki semangat kerja untuk mencari keridhaan Allah, maka itu adalah sebagai ibadah atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah bagi seorang mukminat itu akan ada nilainya di sisi Allah, walaupun seberat zarah pekerjaan atau amal baik kita. Itulah untungnya ya, ketika kita melakukan suatu perbuatan adalah karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena minta keridhaannya. Kemudian yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan juga tawakal. Jadi suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan tantangan ya. Dengan cara senantiasa bekerja keras, maka akan muncullah sifat tabah. Ya, dengan mau menghadapi tantangan itu, maka kita dilatih untuk tabah. Kemudian kita sabar. Sabar itu ada bermacam-macam ya. Ada sabar menghadapi kesulitan, ada sabar ketika kita terus konsisten berusaha, itu juga sabar. Karena ketika banyak tantangannya, banyak hambatannya, tapi kita terus menempuh dengan segala dengan semangat ya, dengan semangat dan juga harapan, optimis, maka itu juga disebut sabar. Dan berikutnya adalah tawakal. Karena tidak setiap yang kita usahakan itu berhasil, maka kita tawakal kepada Allah. Karena tadi itu kita hanya bisa berencana, kita tidak tahu mana apakah yang kita cita-citakan itu yang terbaik atau bukan. Biarlah Allah yang akan memilihkan apa yang terbaik buat kita. Kita hanya berkewajiban untuk berusaha tadi itu dengan cara yang sungguh-sungguh. Kemudian hasilnya adalah tawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, itu adalah penjelasan yang mungkin tidak lengkap ya, dan lengkapnya kalian bisa membaca kalian bisa searching, bisa mencari di internet. Ada buku PAI untuk SMA kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, untuk supaya kalian lengkapnya, kalian bisa baca di situ supaya kalian mendapatkan informasi yang lebih detail ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian menjadi bermanfaat buat kalian dan buat Ibu sendiri. Dan apabila ada kehilapan atau kesalahan apapun itu, mudah-mudahan Allah memaafkan dan juga Ibu meminta maaf kepada kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.